Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Kemunculan Kim Si-hoon dan memanggil Kang Woo dengan sebutan Hyung Nim tentu saja membuat Mamon heran juga terkejut karena ia tidak pernah mendengar bahwa Raja Iblis memiliki seorang adik laki-laki. Tidak lebih dari itu, ia bahkan tidak tahu apa arti penting dari keluarga. Walau demikian, Mamon tetap tidak ingin bertarung melawan Kim Si-hoon. Walaupun dirinya menganggap Kim Si-hoon sebagai manusia rendahan, tapi tetap saja hampir seluruh energinya telah habis, jadi ia tidak ingin menyia-nyiakannya lagi. Raja Iblis walaupun setengah energi iblisnya telah disegel, tapi melawannya masihlah hal yang menyulitkan, mengingat dirinya juga belum pulih sepenuhnya. Tidak, bahkan jika ia beristirahat atau ada seseorang yang berusaha untuk menyembuhkannya, tidak mungkin bagi dirinya untuk bisa pulih seperti sedia kala. Oleh sebab itulah Mamon meminta Kim Si-hoon untuk menyingkir, tapi tentunya Kim Si-hoon tidak bergerak sama sekali. Itu membuat Mamon kesal. Lalu ia pun melemparkan sebuah serangan api berbentuk lava. Tentunya Kim Si-hoon tidak tahu itu adalah serangan yang sangat berbahaya. Ia mencoba untuk menahannya menggunakan pedangnya, tapi yang terjadi karena serangan tersebut begitu kuat, Kim Si-hoon pun terdorong. Sebagian tubuhnya juga terbakar, tapi yang lebih mengejutkan adalah pedang El Cuero yang diberikan oleh Kang Woo hampir separuhnya hancur tepat setelah terkena serangan tersebut. Pada akhirnya Kim Si-hoon pun sadar lawannya berbeda dari seluruh monster ataupun iblis yang pernah ia hadapi. Tubuhnya mulai gemetar, bahkan ada suara yang membisikinya, "Maaf, sepertinya itu adalah batasanmu." Ya, itu adalah kekuatan yang terbelenggu di dalam tubuh Kim Si-hoon. Tapi ia mengabaikan suara tersebut dan bahkan berkata untuk diam. Melihat Kim Si-hoon yang masih berdiri dengan luka bakar yang tidak sedikit, membuat Mamon sedikit takjub karena ini pertama kalinya ia melihat manusia yang begitu gigih. Lalu ia pun melemparkan sebuah serangan berbentuk jaring kepada Kim Si-hoon. Dan dengan pedangnya yang sudah hampir hancur, Kim Si-hoon pun menguatkan kuda-kudanya lalu melemparkan serangan. Itu adalah gerakan pertama dari teknik pedang naga biru, yang mana serangan tersebut bisa melukai halpas. Dan ternyata serangan tersebut berhasil memotong serangan milik Mamon. Tidak sampai di situ, Kim Si-hoon langsung bergegas menuju Mamon, tapi sayangnya itu adalah sebuah kecerobohan. Semakin ia dekat kepada Mamon, ia akan merasa semakin panas. Dan tidak hanya itu, baja jenis apapun tidak ada yang bisa menghancurkan tubuh Mamon. Dan pada akhirnya pedang Kim Si-hoon benar-benar hancur dan ia pun terpental dengan luka bakar yang mengerikan. Lalu Mamon pun mengejeknya. "Itulah kenapa aku memintamu untuk pergi. Baiklah, sekarang mari kita urus Raja Iblis yang saat ini telah terperangkap di dalam peralatan nerakanya." Dan saat bergegas menuju Kang Woo, tiba-tiba ada sesuatu yang menghalanginya. Ternyata itu adalah Kim Si-hoon. Menggunakan sisa-sisa kekuatan terakhirnya, ia berusaha menghentikan langkah Mamon menggunakan lengannya. Walaupun itu sama sekali tidak mempengaruhi pergerakan Mamon, tapi apa yang dilakukan oleh Kim Si-hoon membuatnya semakin kesal. Dan yang terjadi, Mamon pun menginjak tangan Kim Si-hoon sampai hancur lebur. Ya, bisa dipastikan
memastikan sulit bagi Kim Si-hyun untuk pulih. Bahkan menggunakan otoritas ataupun kemampuan penyembuhan masih tetap sulit bagi Kim Si-hyun untuk pulih sepenuhnya. Dan kemungkinan terburuknya Kim Si-hyun tidak akan bisa memegang pedang lagi. Mamon pun tertawa puas, lalu ia kembali berkata, "Itulah kenapa dari tadi aku memintamu untuk pergi." Mamon pun kembali berjalan menuju tubuh Kang Woo, tapi siapa sangka Kim Si-hyun yang tubuhnya sudah hancur sepenuhnya masih berusaha untuk merangkak dan menghentikan Mamon. Ia kembali berkata, Bukankah sudah kubilang jangan sentuh hiungku?" Dan nampaknya itu benar-benar membuat Mamon semakin kesal. Lalu Mamon pun berkata, "Jika kau ingin sekali mati, maka katakanlah dari awal." Ya, nampaknya Mamon sudah kehilangan kesabaran. Ia pun bersiap untuk membunuh Kim Si-hyun. Tapi saat itu ia pun mendengar sebuah retakan dan ternyata itu berasal dari peralatan nerakanya. Sesuatu pun keluar dan menangkap kepala Mamon lalu menariknya. Ternyata itu adalah Kang Woo. Tentunya sulit bagi Mamon untuk bisa mempercayai apa yang ia lihat. Peralatan neraka terbuat dari energi iblis yang terkumpul selama ratusan ribu tahun dan itu melambangkan kekuatan dari para Arkduk. Jadi sangat-sangat sulit atau bisa dikatakan mustahil untuk bisa menghancurkannya. Tapi saat ini ia melihat Kang Woo menghancurkan peralatan nerakanya dan bahkan menangkapnya. Lalu Kang Woo pun mulai berkata, "Mamon, kenapa kau melakukannya?" Tidak ada jawaban yang keluar dari mulut Mamon. Satu-satunya hal yang ia rasakan adalah rasa takut. Kang Woo kembali berkata, "Mamon, jawab aku, kenapa kau melakukan ini?" Dan saat berbicara, Kang Woo meletakkan tangannya ke tubuhnya yang terdapat segel 10.000 inti iblis dan Mamon masih saja terdiam. Ya, ia merasa sangat takut dengan apa yang akan menimpa dirinya setelahnya. Lalu suara Kang Woo pun semakin mengeras. "Mamon, jawab aku, kenapa kau berusaha untuk melawanku?" Tapi sebelum itu, Kang Woo seperti memutar tangannya di tempat segel 10.000 inti iblis berada. Lalu ia pun berkata, "Pintu kedua terbuka." Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Returned After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.